Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. PT Konimex selaku produsen Thermorex sirup akan menarik produknya yang diduga mengandung cemaran etilen glikol yang melebihi ambang batas aman dan dikaitkan sebagai penyebab gagal ginjal akut. Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, akan mengundang sejumlah kementerian dan instansi terkait untuk meneliti kandungan obat sirup produk impor yang masuk ke Indonesia. Bahan baku tersebut diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Penarikan Thermorex sirup 60 ml dilakukan menyusul adanya laporan cemaran etilen glikol pada produk tersebut yang ditemukan BPOM. Thermorex sirup merupakan salah satu dari 5 produk yang mengandung cemaran etilen glikol yang melebihi ambang batas aman dan dikaitkan sebagai penyebab gagal ginjal akut. Menurut Secretary of Board of Director Tanto Nugroho, PT Konimex akan senantiasa mematuhi segala kebijakan dan aturan yang ditetapkan pihak berwenang. Sesuai surat keputusan dari BPOM RI tertanggal 17 Oktober 2022, produksi dan seluruh distribusi obat yang dimaksud di-stop sementara. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh produk yang diproduksi aman untuk dikonsumsi sesuai anjuran yang ada. Meski demikian, Tanto meyakini bahwa seluruh obat dalam bentuk sirup yang diproduksi PT Konimex tidak menggunakan bahan baku etilen glikol dan dietilen glikol. Ada satu produk yang dinyatakan hasil lab dari BPOM RI itu melebihi ada satu kandungan yang melebihi ambang batas keamanan, sehingga diperintahkan tadi untuk tidak diproduksi dan ditarik kembali dari pasar. Kami sangat menghormati itu dan kami akan lakukan itu sesegera mungkin sesuai dengan deadline yang sudah dicantumkan juga di dalam surat tersebut. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, Rumah Sakit Daerah Gunung Jati yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan gangguan ginjal telah menangani 376 pasien di tahun 2022. Dalam kurun waktu Januari hingga September terdapat 224 pasien rawat jalan, 143 rawat inap dan 15 orang meninggal dunia. Dari catatan medis, pasien gagal ginjal yang ditangani merupakan pasien akibat infeksi berat, dehidrasi, dan sumbatan. Sedangkan pasien anak yang didiagnosa akibat cemaran zat etilen glikol dan dietilen glikol dari obat sirup belum ada. Deteksi dini penderita gagal ginjal akut anak dapat dilakukan dengan mengenali ciri-ciri volume urin pada anak. Apabila urin terus berkurang dan di bawah normal, segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi akan mengundang sejumlah kementerian dan instansi terkait untuk membahas kasus gagal ginjal pada anak. Muhadjir menduga jika bahan baku obat sirup yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak merupakan produk impor. Seperti diketahui, 80% dari bahan baku obat Indonesia merupakan hasil impor atau bersumber dari luar negeri. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian untuk melakukan verifikasi ulang atas bahan baku obat impor tersebut. Karena itu kita minta semua obat-obat sirup di-stop dulu, ditarik dulu. Terutama yang mereka yang sekarang menyimpan, untuk para pedagang, para distributor, untuk dengan kesadarannya supaya itu tidak diedarkan. Kalau perlu dihancurkan agar tidak punya efek yang lebih buruk untuk kepentingan kesehatan kita. Ingat, ini anak-anak ini adalah yang nanti akan berperan penting di dalam Indonesia tahun Emas 2045 ya. Karena itu ini urusan bangsa ini, bukan hanya urusan keluarga, bukan hanya urusan orang berkepentingan jualan obat, tapi untuk kepentingan bangsa. Seperti diketahui, jumlah kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Jumat 21 Oktober, sudah ditemukan 241 kasus gagal ginjal akut pada anak di 22 provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 133 anak meninggal dunia atau 55%. Kasus ini mulai melonjak sejak Agustus lalu. Angka ini bertambah dari 18 Oktober lalu yang mencatat 206 kasus dengan 99 kematian anak. Meski demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kondisi ini belum masuk status kejadian luar biasa atau KLB. Demikian laporan tim Liputan Antv.